Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Pandemi virus corona telah melahirkan ketakutan yang begitu besar. Bukan hanya gangguan kesehatan, namun pandemi ini telah melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terlebih ketika sudah memasuki era new normal seperti saat ini, banyak masyarakat yang terimbas, mulai dari dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja. Hal ini tentunya menjadi perjalanan hidup yang tidak diharapkan untuk mereka yang bergantung dari pekerjaan sehari-harinya. Tentunya Islam telah memberikan banyak solusi dalam menghadapi situasi seperti saat ini, dan sekarang kembali menggeliat bangkit meskipun perlahan. Teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dari ayat tersebut bukti bahwa kehidupan manusia itu pasti akan selalu berubah. Ada masa menghadapi kemudahan dan pada waktu yang lain akan berhadapan dengan kesulitan hidup. Lantas kini pertanyaannya, apakah dinamika kehidupan yang seperti saat ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa ujian itu menimpa manusia? Lantas benarkah dengan memperbanyak rasa syukur bisa menjadi penerang dari kegelapan dan rasa optimisme bahwa badai pasti akan berlalu? Saksikan kupasannya siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang mengangkat tema membangun sikap optimisme dengan banyak bersyukur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur yang telah mempertemukan kepada kita. Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan kali ini di hari kedua perjalanan kita. Untuk pertama kalinya kita bersilaturahim di masjid-masjid Anda. Tentu saja masih bersama kami Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Falah Cikaret Cibinong, Kabupaten Bogor. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tayangan tadi kita telah mendapatkan sebuah pelajaran penting betapa Allah di muka bumi ini, di mana bumi adalah dikatakan sebagai ladang ujian, maka segala sesuatu pasti digilirkan kepada kita. Ada sebagian orang dengan ujian itu semakin dekat kepada Allah, ada sebagian orang yang justru semakin jauh dari Allah dan bahkan menyatakan diri tidak perlu dengan kehadiran Tuhan atau Allah di muka bumi ini. Lantas bagaimanakah kita mampu menciptakan diri kita menjadi pribadi yang kuat, yang selalu optimis menghadapi apapun yang diberikan kepada Allah? Karena segala sesuatu yang pasti berasal dari Allah dipastikan kebaikannya. Inilah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Jumharudin LC, yang mengangkat tema tentang membangun sikap optimisme dengan banyak bersyukur. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag optimisme dan syukur. Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari jawab salamnya ini kelihatannya di sini orangnya optimis semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin illahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, Kiai Haji Haris Hakam. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah dan pemirsa TV One dimanapun anda berada, semoga dengan majelis ilmu yang baik ini Allah menjaga kita semua dari berbagai macam musibah. Allah segera mengangkat wabah corona ini sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun anda berada, membangun optimisme dengan bersyukur. Mengapa kita perlu optimis? Karena dengan optimis kita bahagia. Jadi orang yang tidak optimis pasti nggak bahagia. Gampang lihatnya itu kalau orang nggak optimis itu. Dari cara duduknya aja udah kelihatan, betul nggak? Wajahnya asem, mengkerut, kemudian tidak indah dipandang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jiwa yang optimis. Jadi orang yang optimis akan bahagia. Dan ketika bahagia, kita akan sukses. Jadi rumus sukses itu bukanlah sukses dulu baru bahagia, tetapi bahagia dulu baru kita bisa sukses. Kalau kita di rumah punya anak bahagia, dia akan sukses. Kalau kita di rumah tangga bahagia, kita akan sukses. Dan untuk bahagia, kita butuh optimisme. Ini alasan mengapa ini penting. Jadi orang yang optimis adalah orang yang bahagia. Dan dengan bahagia, kita akan sukses. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun anda berada, orang yang optimis adalah orang yang mampu melalui waktu-waktu sulit, waktu-waktu bencana. Saat dalam keadaan sulit, saat dalam keadaan musibah, hanya orang-orang yang optimis yang bisa sukses melampauinya dan melaluinya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena di saat musibah, di saat pandemi, di saat di PHK, di saat orang income-nya turun, orang itu sedang dalam keadaan berada di bawah. Dan orang untuk bangkit membutuhkan energi. Dan energi itu hanya bisa ketika kita memiliki apa yang namanya optimisme. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang berikutnya, optimisme akan membuat badan kita sehat. Bahkan yang sakit itu akan jauh lebih mudah untuk sembuh ketika dia memiliki optimisme. Si fulan sakit, si fulan sakit. Ada dua orang yang sakit, sakitnya sama jenisnya, satunya optimis, satunya pesimis, maka yang optimis ini akan lebih mudah untuk sembuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian optimisme akan membuat seseorang itu mampu merubah penderitaan menjadi berkah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena orang-orang yang pesimis, dia fokus kepada masalah, sehingga dia akan merasa capek, lelah, tak ada gairah karena fokus kepada masalah. Sementara orang-orang yang optimis, dia tidak fokus kepada masalahnya tapi fokus kepada solusinya. Memang dengan COVID-19 ada hal yang ditutup. Sebagian mungkin tertutup satu pintu rezekinya, satu pintu rezekinya mungkin tertutup. Akan tetapi pintu-pintu yang lain terbuka dengan banyaknya. Orang yang pesimis fokus kepada satu pintu yang tertutup sampai tidak melihat banyak pintu-pintu yang lain yang sedang terbuka. Akan tetapi orang yang optimis,
adalah orang yang senantiasa fokus kepada pintu-pintu yang terbuka sampai dia lupa ada satu pintu yang telah tertutup. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena dia optimis. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu jika kita ingin sehat, maka kita harus optimis. Jika kita ingin sukses, maka kita harus optimis. Jika kita ingin sembuh dari penyakit, maka kita harus membangun optimisme. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang optimisme memang harus kita alami sendiri dalam kehidupan ini, di mana ujian Allah datang bertubi-tubi, bahkan kita menyangka itu adalah ujian yang melebihi kapasitas kita. Terlebih bayangkan, ada sebuah hadis yang nanti insya Allah akan kita tadabbur bersama dalam segmentasi selanjutnya. Rasulullah menegaskan kepada kita, jika besok hari adalah kiamat dan di tangan kita ada sebutir kurma atau sebiji kurma, maka tanamlah. Artinya hingga akhir pun kita diwajibkan untuk tetap optimis. Tetaplah bersama kami, Damai Insaf yang bersemakan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Falah yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Membangun optimisme dengan cara bersyukur. Segala sesuatu tercipta dua kali. Yang pertama dalam alam pikiran, yang kedua dalam alam kenyataan. Kita pengen punya rumah seperti apa, biasanya di pikiran dulu tuh, dibentuk bentuknya bagaimana desainnya. Pakaian juga seperti itu, dibentuk dalam alam pikiran, kemudian menjadi sebuah kenyataan, tercipta dalam pikiran. Maka kegagalan, kesuksesan juga tercipta dua kali. Pertama di alam pikiran, orang saya bisa sukses, saya sehat, insya Allah rezeki akan selalu datang, COVID ini akan segera berlalu. Di alam pikiran terlebih dahulu, maka terjadilah dia menjadi alam kenyataan. Sakit pun kadang-kadang di alam pikiran dulu. Kayaknya sih saya nggak enak badan nih, di pikiran nggak enak beneran tuh, betul nggak? Kalau yang dengar pengajian ngantuk nih saya, ngantuk beneran tuh. Maka orang-orang yang optimis adalah orang yang telah menang di alam pikiran sebelum alam kenyataan. Maka orang-orang yang optimis, peluang untuk menang dalam kehidupan, untuk sukses dalam kehidupan lebih besar. Kenapa? Karena dia telah memenangkannya di alam pikiran. Tapi orang yang pesimis, mustahil dia bisa memenangkan pertarungan dalam alam kehidupan. Mustahil dia bisa mencapai kesuksesan. Inilah mengapa Nabi SAW selalu menumbuhkan tentang optimisme ini. Mari kita perhatikan hadis tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agung. Dalam hadis disebutkan, idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Apabila telah terjadi hari kiamat, telah terjadi ini udah kancuran, kita pegang benih, maka apa kata Nabi? Tanamlah. Kenapa demikian? Karena orang yang menanam lebih optimis, dia lebih mungkin untuk mendapatkan hasil. Sementara orang yang tidak menanam, udah pasti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Inilah mengapa jamaah sekalian, mengapa optimisme adalah syarat bagi semua pencapaian. Dan itu juga mengapa pesimisme adalah batu sandungan bagi sebuah kesuksesan. Senantiasa orang yang pesimis itu selalu gagal. Kenapa? Karena dia telah kalah dalam dirinya. Lalu bagaimana dia mampu menang dalam alam lahiriah? Orang yang pesimis sudah tidak mampu membahagiakan dirinya, lalu bagaimana dia mampu membahagiakan anaknya, istrinya, orang-orang yang di sekitarnya, sedangkan dia telah kalah menghadapi dirinya sendiri. Kaum muslimin, pemirsa TV One, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi datang ke Madinah, itu Madinah namanya tadinya Yathrib, bukan Madinah. Lalu Nabi ganti itu dari Yathrib menjadi Madinah. Nama yang lain adalah Taubah, kebaikan.
Kenapa diganti dari Yathrib menjadi Madinah? Karena Yathrib itu artinya celaan, cacian. Maka Nabi ingin menumbuhkan optimisme bahwa ini adalah sebuah kota peradaban, sebuah tempat yang akan maju, maka dinamakan dengan Madinah yang berartinya peradaban. Maka kalau kita ngasih nama anak, kasih nama anak yang membuat dia optimisme, kasih nama pahlawan-pahlawan, kasih nama ulama, kasih nama dia dengan nama-nama yang membuat dia menjadi optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, optimisme adalah kemampuan seseorang untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang. Kebanyakan orang hanya mampu melihat yang bisa terlihat. Manusia lebih banyak melihat di waktu terang. Tapi orang yang optimis adalah orang yang mampu bahkan bisa melihat di dalam kegelapan. Kenapa dia mampu melihat di dalam kegelapan? Karena dia jiwanya, hatinya terhubung kepada Allah. Dia adalah manusia spiritual. Makanya iman itu terkait dengan yang gaib, karena orang yang beriman mampu meyakini sesuatu padahal sesuatu itu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka jamaah sekalian, di saat normal, di saat sejahtera, kita tidak membutuhkan optimisme. Tidak membutuhkan optimisme di saat normal, tidak membutuhkan optimisme di saat semuanya serba berjalan dengan baik. Tapi justru optimisme itu dibutuhkan saat kita sedang menderita dan dalam cobaan. Maka jika kita ingin melihat kualitas orang yang beriman, bukan dilihat dari sholatnya, tapi kualitas seorang yang beriman itu dilihat daripada optimismenya. Orang yang beriman pasti optimis, orang yang pesimis ada masalah dengan keimanannya. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah ditegaskan tadi, betapa optimisme sesungguhnya semua berasal dari alam pikiran. Karena alam pikiran inilah pula yang memproduksi apa yang disebut dengan buruk sangka dan berbaik sangka. Tetapi yang jelas ketika kita telah memantapkan diri beriman kepada Allah, apapun yang kita hadapi, apapun yang hadir di hadapan kita, semua berasal dari Allah dan Allah pula yang menyelesaikannya. Itulah yang disebut dengan optimisme. Insya Allah akan dijelaskan oleh Kiai Haris selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang optimisme dan rasa syukur. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Haris akan menjelaskan kita bahwa optimisme dibangun dari pondasi yang paling dasar, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, kita sampaikan salam takzim untuk Ustadz Jumharuddin LC, Bapak Ustadz Haji Agung Izul Haq, para alim ulama, Bapak sekalian yang kami hormati. Dalam hidup bisa jadi Allah ingin memberikan pelajaran. Nabi pernah salah satu di dalam perangnya itu kalah, yaitu perang Uhud. Ketika kalah di perang Uhud itu, sok lemah semangat orang Islam itu. Gairah mereka untuk menjadi satu komunitas baru yang ingin menampilkan keunggulan itu lemah, hilang gairah, tidak ada optimisme. Bahkan mereka menganggap jangan-jangan Islam tidak bisa menjadi besar dari lantaran kalah ketika terjadi perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengerti apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Allah tahu persis bahwa pasukan-pasukan Islam itu sudah melemah.
Di dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, wala tahinu, kalian jangan merasa kecil, jangan merasa lemah. Wala tahzanu, jangan merasa duka. Wa antumul a'launa. Ini kalau orang ngerti bahasa Arab, hal keadaannya kalian dalam posisi yang tinggi, bakalan menang. In kuntum mu'minin, bila kalian beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyartiyah. Jadi dibalik memahaminya, kalau kita beriman, kalau kita yakin sama Allah, orang mukmin di mana saja tidak bisa dikalahkan. Orang mukmin selalu menang, orang mukmin selalu unggul, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata catatan-catatan tentang perang Rasul tidak ada yang dikalahkan. Subhanallah. Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa, bisa jadi dalam kehidupan kita pernah gagal. Jangan sedih, jangan merasa kecil. Bisa jadi keberhasilan itu karena ada gagal. Orang yang paham tentang sehat itu kalau orang sudah sakit. Kalau dia sakit, maka dia paham bahwa sesungguhnya sehat itu mahal. Subhanallah. Nah, ini perlu membangun. Orang kalau coba kita lihat orang-orang yang berhasil di dunia bisnis, berulang-ulang kali jatuh, berulang-ulang kali gagal, tetapi dia yakin bahwa orang Islam pasti akan diberikan pertolongan. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pencinta damai Indonesiaku, ayo kita gali optimisme. Bagaimana tentang sikap Rasul menghadapi hidup dan kehidupan? Ini penting. Di dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam musnadnya, pada periwayatan Abdullah bin Abbas digambarkan wakana sallallahu alaihi wasallam yatafa'al bil hamzah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafa'al. Tafa'ul itu maknanya optimis, melihat segala sesuatu bakalan akan diberikan pertolongan, melihat sesuatu itu pasti hebat, melihat sesuatu itu pasti unggul. Kenapa? Dia yakin adanya Allah. Wala yatatayyar. Nabi Muhammad itu tidak pesimistis. Ya, tatayyar itu aslinya itu orang mengundi undian, ya, taruh-taruhan, judi dengan memperdengarkan suara burung atau segala sesuatu. Itu yatatayyar. Artinya apa? Gambling. Nggak boleh di dalam Islam itu segala sesuatu itu digandungkan. Dulu di Jakarta ada ya pemahaman yang salah. Kalau ada bunyi toke bunyi itu dihitung, toke kaya, toke miskin, toke kaya, toke miskin. Itu ujungnya yang mana? Padahal mah gampang, Pak. Dia pasti ganjil kalau bunyi. Kalau begitu, kalau udah tahun ganjil, mulain aja dari yang kita pengen dapat, pasti ujungnya pasti dapat. Nah, tetapi hidup tidak ditentukan oleh toke. Nabi kita Muhammad itu pertama yatafa'al, punya optimisme, wala yatatayyar, tidak pesimis. Melihat sesuatu itu tidak boleh gambling, harus dengan perencanaan, harus dengan semangat, manajemen yang bagus, mencari dasar-dasar keilmuannya. Bahkan di yang ketiga ini ya, Rasul mengatakan wa yu'jibuhul ismul hasan. Nabi itu selalu memuji yang namanya kebaikan siapa saja yang melakukannya. Jangankan orang Islam, musuhnya bila melakukan kebaikan dipuji. Subhanallah, ini namanya optimisme. Ini namanya orang yang punya semangat hidup dan punya sifat objektif. Yang baik mesti kita bilang baik, yang jelek jangan kita katakan itu baik. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, gambaran tentang optimisme ini wajib. Orang Islam kalau sudah punya sifat optimis yang semacam ini, insya Allah luar biasa. Tadi Ustadz Jumaruddin
sama Ustadz Agung menggambarkan kalau mau kiamat nih, kemudian masih ada kesempatan nanam pohon, falyagrisha, tanam tuh pohon. Ngapa? Optimismenya dibangun, karena bisa jadi kiamatnya digeser maka dia akan berbuah. Bagaimana orang punya pengharapan kalau tidak menanam? Ini sifatnya Nabi. Bagaimana dengan sahabat? Salah satu Ibnu Abbas, kalangan sahabat yang senior, bilang begini, ini buat yang jomblo ini, laulam yabqa min umri ila asyra ayyamin atazawwaj likaila alqallaha azaban. Seandainya umurku tinggal 10 hari lagi, maka aku lebih suka untuk menikah. Likaila alqallaha azaban, agar supaya menghadap Allah tidak dalam keadaan jomblo, tidak dalam keadaan membujang. Nggak boleh Pak, bayangin 10 hari lagi mati, 10 hari lagi mati, punya kesempatan nikah. Orang yang nggak mau nikah bego. Ini namanya optimisme. Ada yang bilang 10 hari buat apa? Oh lumayan kalau sehari 50 kali. Ini namanya optimisme. Jadi Bapak saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, ayo. Orang Islam itu nggak ada takutnya. Orang Islam itu selalu dengan persiapan. Orang Islam itu selalu husnuzan. Tetapi sifat optimisme ini kalau dilihat dari ayat tadi yang saya bacakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ini juga harus dipahaminya dengan terbalik. Hanya orang-orang yang beriman bagus, ya, hanya orang-orang yang punya kualitas iman bagus pasti punya sifat optimisme. Sekarang saya tanya diri saya, bagaimana optimisme saya tentang kehidupan saya? Maka optimisme saya sangat ditentukan oleh nilai dan bobot keimanan saya. Kalau keimanan saya bagus, pasti saya punya perspektif kehidupan bagus. Kalau iman saya bagus, berarti saya punya pandangan segiat sesuatu, pasti Allah kasih yang terbaik. Kalau saya masih punya sifat pesimis, berarti saya harus mempertebal keimanan. Itu kuncinya. Nah, dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Haris akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kaitan antara optimisme dan rasa syukur. Bersyukur dalam wujud seperti apa yang dimaksud. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Para pemirsa Damai Indonesiaku, para pencinta Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kalau di segmen awal saya tadi, bahwa optimisme akan lahir dari bagusnya, indahnya, sempurnanya keimanan, maka optimisme itu akan melahirkan keberhasilan. Kalau dia semua sudah berhasil dan ingin mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, maka harus bersyukur. Al-Quran sudah tegas mengatakan la azidannakum, kalau bersyukur nikmatnya pasti ditambah. Yang punya 1 dikasih 2, yang punya 2 dikasih 3, yang punya 1 mobil dikasih terus bertambah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur ini? Bapak Ibu para pemirsa, kalau buka Al-Quran surah yang pertama itu Al-Fatihah, maka ayat yang pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu di dalam translator bahasanya segala puji milik Allah Tuhan pemilik alam semesta ini. Alhamdulillah oleh para pakar-pakar tafsir dikatakan as-sana'u wasyukru. Orang kalau mengucapkan Alhamdulillah, pertama dia memuji Allah, yang kedua dia bersyukur walaupun tidak ada kata-kata syukur. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir, kemudian sudah diampuni dosanya, maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, bagaimana mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia dan ampunan dosanya. Diajarkan itu Bapak Ibu sekalian yang sering kita dengar kalau sholat berjamaah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu redaksinya dari Allah. Ya, itu redaksinya langsung dari Allah itu. Kalau kita pandai jadi ustadz, jadi mubaligh, disuruh berdoa, kalimat ini jangan diganti. Kalau pengen membuat variasi doa, isinya saja alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdu as-sana'u wa syukru. Nah, apalagi Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan hakikatul hamdi, ya, hakikat daripada orang yang bersyukur itu tadi, ketika seseorang itu zikrun nu'util jalilah wa af'alihil jamilah. Bersyukur itu ketika orang menyebut sifat-sifat Allah yang sempurna dan apa-apa saja yang ditentukan oleh Allah bagus semua. Ketika dia menyebutkan itu, maka sesungguhnya dia sudah bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kalau kita mendapatkan karunia, kita mendapatkan rezeki, tidak mesti mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, tidak perlu mengatakan itu. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya sudah include di dalamnya dia memuji Allah dan sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tadi kalau yang doa diajarkan kepada Nabi Adam, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu, sebagai pujian yang memenuhi seluruh karunia yang diberikan, wa yukafi mazidah, yang memenuhi tambahan-tambahan berikutnya setelah dia melakukan syukur. Jadi yang besoknya, yang akan datang, yang nanti sudah diucapkan dari sekarang, segala tambahan. Ini Ustadz para ilim ulama yang bagus jangan dirubah nih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu sudah redaksinya langsung dari Allah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin kita sampaikan di sini yang menarik, bahwa sebenarnya ada sebuah pemikiran yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, man hamidahu bijami'i sifatihi, ya, barang siapa yang memuji Allah dengan sifat-sifat yang ada pada Allah, kama wasofa nafsahu, sebagaimana Allah memberikan sifat kepada dirinya, faqad hamidahu bil hamdi, maka dia sudah memuji Allah, bersyukur kepada Allah ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Bapak, kalimat alhamdulillah memuji sekaligus bersyukur. Kenapa beliau Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan demikian? Beliau mengatakan argumentasinya, li'anna fil hamd al-ha'u wal mim wadal. Oleh karena pada kalimat alhamdu itu ada 3 huruf. Huruf ha, ya, huruf mim dan huruf dal. Al-ha'u minal wahdaniyah. Ha simbol dari orang yang mengesahkan Allah, orang yang hidupnya cuma bergantung kepada Allah. Ya, wal mimu minal mulki, mim itu maknanya kerajaan Allah, tidak ada apapun di alam semesta kecuali itu semua milik Allah. Wadalu minad daimumah, dan dal itu adalah ad-daimumah, al-abadiyah, semuanya kekal punya Allah. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Faman arafahu faqad arafah. Orang yang bisa memahami, mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya dia kenal betul siapa Tuhannya. Subhanallah. Cuma ngucapin alhamdulillah, maka sesungguhnya dia sudah kenal betul siapa yang dimaksud dengan Allah yang disembahnya. Subhanallah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan gambaran kepada kita betapa Allah telah memberikan apapun yang ada di hadapan kita. Pada intinya kita bagaimana mampu mensyukurinya. Itulah yang disebut dengan optimisme. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang kaitan antara optimisme dan rasa syukur. Sekali lagi juga terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema kita kali ini. Dan insya Allah dalam waktu yang sangat singkat guru-guru kita akan menjawabnya. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Jumharudin. Bagaimanakah mengukur bahwa sebuah ujian Allah sesuai dengan kadar yang kita miliki? Pertanyaan yang sangat bagus Mas Agung. Jadi Allah ketika menguji itu bukan dalam rangka mengetahui ukuran kita mampu atau tidak mampu. Tetapi Allah ketika menguji ingin melihat respon kita terhadap ujian. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Bukti bahwa kita mampu, kita diuji. Mengapa orang sering tidak merasa mampu? Karena dia merasa lebih kecil daripada ujian itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ayat itu ingin mengatakan Mas Agung, kamu jauh lebih besar, lebih hebat daripada ujian yang aku berikan. Jadi yang dilihat itu bukan ingin mengetahui dia mampu atau tidak, tapi Allah ingin melihat responnya. Apa sih sikap dia di dalamnya? Dia sabar atau tidak? Kalau mampu, Allah sudah tahu bahwa setiap orang yang diuji itu pasti mampu. Nah, kalau kita perhatikan, banyak sekali orang yang akhirnya putus asa, bahkan yang pilihan terakhir adalah bunuh diri. Artinya dia menganggap bahwa ujian Allah begitu berat, Allah tidak adil terhadap diri saya. Ini mungkin pertanyaannya berkaitan dengan jangan-jangan ini melebihi kapasitas saya. Padahal seperti penjelasan tadi sama sekali tidak benar, begitu Kiai. Bagaimana penjelasannya? Ya. Salah satu yang membuat orang itu bunuh diri, ada banyak elemennya. Di antaranya adalah kehilangan harapan. Dan orang yang beriman itu senantiasa melihat harapan. Makanya seluruh optimisme di dalam ayat Al-Quran itu, di saat semuanya itu logika mentok. Di depan lautan Fir'aun, Musa, di belakang tentara Fir'aun, logikanya selesai. Tapi iman mengatakan ada Allah. Nah, yang kedua Mas Agung yang membuat orang bunuh diri adalah kehilangan makna hidup. Nah, sebagai penutup supaya ini bisa tertancap adalah yang membuat orang itu menderita bukan penderitaan, tetapi penderitaan yang tidak dimaknai, itulah yang membuat orang itu menderita. Insya Allah, penderitaan pun ada maknanya. Baik, Kiai Haris, ini berkaitan dengan tadi kadar cara berpikir. Orang-orang yang memiliki kadar intelektualitas tertentu akan penuh perhitungan menghadapi ujian hidup. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang terlahir sebagai orang miskin harta dan bahkan miskin ilmu? Ini tanggung jawab siapa? Dirinya atau orang-orang di atasnya yang dilebihkan, Kiai? Iya, orang yang miskin ilmu, orang yang kurang pendidikan itu kan cuma bahasa sosial kemasyarakatan kemanusia. Padahal kan ukurannya bukan itu keimanan. Karena orang biasanya mengukur harta itu dari lihat rumahnya, mengukur kepandaian itu dari berapa, kuliah atau tidak. Padahal kualitas keimanan tidak diukur dari yang semacam itu. Oleh karena itu, ya, kita memahami tentang hal ini tadi. Di dalam Islam itu ada yang namanya tawakal. Tawakal itu ketika dia berusaha kemudian dia buru-buru gantungkan usahanya itu kepada Allah. Kalau dia sudah tawakal semacam itu, jadi optimisme dalam Islam itu tidak terlepas. Kan ada orang optimisme, saudara kita ini ketika dia sudah membuat manajemen yang bagus, perencanaan yang bagus, segala analisanya, dampak lingkungan sudah bagus, maka dia kerjakan. Dalam Islam juga nggak boleh, bukan begitu optimisme. Semua yang kau lakukan itu ujungnya gantungkan, tawakal. Nah, ukuran makan kehidupan dalam kehidupan kita ini sebenarnya digambarkan di dalam hadis, lau kuntum ya tawakkaluna haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung tidak berpendidikan, burung tidak punya status sosial. Ketika pagi hari temboloknya kosong, pulang sudah penuh kembali.
Adapun soal status sosial, level itu tadi, itu sebuah keniscayaan. Tetapi makna dari sebuah kepenuhan hidup, maka sesungguhnya dia sudah cukup. Menurut takaran Allah dia sudah cukup, dia sudah berbahagia. Nggak bisa diukur kebahagiaan ini, kalah dong. Karena ini mobilnya dua, tidak bisa seperti itu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat Allah yang menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Lantas orang-orang yang paling the best, yang paling karim adalah orang-orang yang bertakwa. Disandingkan dengan paparan Kiai tadi bahwa sebenarnya bukan masalah intelektualitas, kekayaan, tapi orang yang bertakwa. Nah, ini model orang bertakwa ini wujudnya jadi seperti apa, Kiai? Subhanallah. Jadi takwa sebagaimana dirumuskan ya para ulama itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang takwa saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada, apa bedanya saya dengan para pemirsa? Apa bedanya dengan saya dengan bapak saudara sekalian? Lihat saja seberapa besar yang saya kerjakan, seberapa besar proteksi saya mencegah diri untuk tidak melakukan. Kalau itu kita lakukan, maka nggak usah ngaku jadi orang baik. Sesungguhnya kita sudah punya nilai, dan itu yang namanya disebut-sebut ya fi malakutis samawat, namanya orang itu miskin, tidak punya pendudukan, tidak punya prestasi, tidak punya ini, tapi namanya disebut-sebut ya di langitnya Allah oleh para malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Artinya kita tetap kondisi optimis dalam posisi apapun, karena itu ada yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Baik, Ustadz Jumarudin, lantas bagaimanakah kita tetap optimis dalam kondisi yang sangat terpuruk? Ya, justru kalau kita optimis di saat tidak terpuruk, itu berarti kita bergantung kepada situasi, bukan bergantung kepada Allah. Sementara tadi Ustadz Haris Hakam, Kiai Haji Haris Hakam mengatakan justru yang membuat orang itu optimis adalah tingkat keimanan. Nah, logis. Jadi kalau kita optimis di saat semuanya normal, itu logis. Tetapi optimis itu justru saat semuanya tidak logis, saat terpuruk. Di saat semuanya logis, kita tidak terlalu butuh optimisme. Makanya mengapa orang yang beriman pasti optimis. Kalau orang itu pesimis, ada masalah dengan keimanan. Masya Allah. Artinya logis ini kan kita kaitkan dengan matematis, bahwa ternyata solusi Allah sama sekali di luar jangkauan pikiran kita, seperti kasusnya Nabi Musa tadi. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita lanjutkan di segmentasi yang terakhir berikut ini. Kembali ke Ustadz Jumharudin. Bagaimanakah hati tetap merasa lapang ketika kehilangan orang-orang yang dicintai seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW? Silakan Ustadz. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus. Bagaimana hati bisa lapang ketika kehilangan orang yang kita cintai? Yang pertama adalah jangan merasa memiliki. Jadi kita membuat kita sulit move on karena kita merasa memiliki. Kita ini tidak memiliki, tetapi kita ini hak guna pakai, bukan hak milik. Jadi ketika Allah memberi kita, pemilik karunia sedang menitipkannya kepada kita. Ketika Allah mengambilnya, sang pemilik hak mengambil apa yang menjadi haknya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan letakkan apapun dan siapapun di dalam hati kita kecuali Allah. Semua yang kita letakkan di tangan lepas sakitnya di tangan. Tapi semua yang kita letakkan di hati lepas dari kita, maka sakitnya itu di mana, Mas Agung? Berarti yang membuat kita sakit hati itu bukan Allah, tetapi diri kita. Kita meletakkan sesuatu salah tempat. Inilah makna firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima akasabat aydikum. Musibah apa yang menimpa dirimu disebabkan salahmu sendiri. Apa salahmu? Menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Justru Mas Agung, Allah menimpakan musibah agar hati kita plong. Allah copot itu yang membelenggu hati kita. Apa itu? Orang yang kita cintai Allah copot, supaya itu tidak mengikat batin kita, maka Allah lepas dengan paksa. Dengan demikian tidak ada lagi di hati kita kecuali Allah. Allah lepas dengan paksa. Walaupun kesedihan adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, pada saat Rasulullah ditinggalkan istri dan anaknya menangis pada saat itu tidak menjadi masalah. Ya, kesedihan itu tanda
kelembutan hati. Insya Allah. Tanda kelembutan hati. Mata berhak untuk menangis, hati berhak untuk bersedih, tapi mulut ini tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang sangat menyedihkan yang membutuhkan jawaban dari guru kita Kiai Haris. Saya seorang istri yang menginjak usia 52 tahun, namun perjalanan pernikahan saya tidak harmonis karena suami kasar, keras, dan egois. Apakah ini masih dalam ukuran ujian saya yang sesuai dengan kapasitas saya, Kiai? Iya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini. Saya akan memberikan jawabannya mengutip kisah nyata agar kisah nyata dijawab dengan fakta yang ada. Di dalam tafsir An-Nasafi disebutkan ada seorang suami super jelek menikah dengan seorang wanita super cantik. Bisa bayangin nih, tetangganya bilang ini perkawinan musibah namanya. Ya, lakinya jelek betul, perempuannya cantik betul. Udah jodoh kawin. Ini kalau dia meninggal pasti idahnya dihitung sama orang, kayak BCL meninggal, udah dihitung tuh kapan idahnya selesai. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi dua orang ini diriwayatkan dua-duanya masuk surga. Ya, suaminya masuk surga karena sepanjang hidupnya bersyukur punya istri cantik, dan istrinya masuk surga gara-gara bersabar karena punya suami jelek banget. Itu namanya musibah. Lah kalau kasus yang kita sampaikan ini bisa jadi Allah akan memasukkan surga kepada ibu yang bertanya ini dengan kesabarannya. Refleksi keimanan yang bagus menurut Nabi itu cuma dua. Ajaban li amril mu'min, aku heran sama urusan orang mukmin. In asobathu sarra syakar, kalau dia mendapat kesenangan dia bersyukur. Wa iza asobathu darra sabar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai keinginannya dia sabar. Nabi katakan ajaban, takdirnya itu ajib tuh ajaban, aku sungguh mengagumi. Jadi nggak ada jeleknya orang Islam itu. Kalau dia bilang nih kok suami lu jelek banget, jeleknya jelek pemantas, lihat dari jauh juga bagus. Saya kira itu. Kiai, tapi bukankah Allah memberikan pilihan walaupun itu pilihan yang tidak disukai oleh Allah? Salah satunya adalah bercerai, Kiai. Dalam kondisi seperti ini mengapa kita harus berlama-lama dalam ujian sedangkan Allah masih menyiapkan jalan lapang di depannya? Seperti itu kira-kira, misalkan kita ambil jalan itu, Kiai. Abghadul halali indallahi at-talaq. Yang paling dibenci, halal dilakukan tapi dibenci itu talak. Jadi kalau tidak bisa talak nggak usah. Kita ada filosofi Kopingho yang mengatakan buah pepaya di pekarangan orang lain terlihat lebih manis, rumput di pekarangan di tempat orang lain terlihat lebih hijau. Itu cuma sebuah pandangan yang imajiner, yang imajinasi, belum tentu benar. Bahwa sesungguhnya yang cocok ini, yang lawan melulu. Yang cocok nih yang cerewet, yang minta yang mulu. Kenapa? Setiap saat bibir kita jadi basah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu astagfirullahaladzimnya tidak sama dengan ketika dia selesai sholat. Astagfirullahaladzim, kata malaikat bagusan yang ini. Jadi bersabarlah dengan kondisi apapun begitu ya, karena memang Allah yang paling tahu hakikatnya. Baik, terima kasih Kiai Haris, Ustaz Jumaruddin yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali di kesempatan kali ini. Dan bagi Anda pemirsa yang dirahmati Allah, apabila Anda ingin menyaksikan kembali tayangan ini, tayangan ulang, Anda bisa langsung mengakses di YouTube, di channel YouTube di Religiwan. Agung Isuhak dan kerabat kerja Anda Merisaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ada kode kan? Sekarang. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mari kita tengadahkan tangan. Kita berdoa dengan penuh khusyuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang membuat kami terhindar dari bermaksiat kepadamu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami dan mendekatkan kami kepada surga-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, keyakinan dan optimisme
yang membuat ringan seluruh problematika dan masalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, afrih alaina sabra, auzi'na bi an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna, ya Karim akrimna, ya Wadud urzuqna widdak, ya Hadi ihdina, ya Wasi' wasi' alaina, ya Basit ubsut lana fi rizqina, ubsut lana fi umrina, ubsut lana fi afkarina, ya Basit ubsut lana fi hayatina kulliha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, inna nas'aluka husnal khatimah, inna nas'aluka rizqan tayyiba, tahassanna bidil izzati wal jabarut, wa'tasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna kullal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif anna kullal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Hafiz, ihfazna mimma nakhafu wa nahdar, innaka khairun hafidha wa arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.